yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, kalian masih ingat pelajaran kita telah membahas tentang apa itu larutan sebenarnya. Ada yang masih ingat apa itu larutan? Masih. Siapa yang ingat? Oke, Dwi. Apa itu larutan itu, Dwi? Larutan adalah campuran atau sama-sama antara partikel-partikel dalam pelarut dengan pelarut dengan durasi kurang dari 1 jam atau 10 mikrogram milisievert. Jadi dibilang itu larutan adalah campuran homogen atau serba sama, gitu ya? Yang di dalamnya itu ada yang disebut dengan larut dan ada yang disebut sangat larut. Contohnya larutan apa? Larutan gula. Nah, kalau kita bicara larutan gula itu larutnya apa? Air. Lalu satu larutnya apa? Baik. Nah, dari larutan itu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, gitu toh. Sebelum kita masuk yang di sini, nah, di larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi ada klasifikasi dari larutan itu. Ya, ada yang masih ingat kemarin itu larutan itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi atau beberapa jenis? Nah, coba Cynthia. Pertama berdasarkan kelarutannya itu dibagi menjadi 3, Ya. dan dulu larutan terjun dan larutan berjumlah. Nah, oke. Yang kedua berdasarkan konsentrasinya. Berdasarkan konsentrasinya yaitu Berdasarkan konsentrasinya ada larutan tetap dengan larutan encer. ya. Tiga, berdasarkan uji pelarutnya dan obat pelarutnya itu berupa kayak padat, gas, dan cair. Yang keempat berdasarkan daya hantarnya tadi ya, Cynthia ya, yaitu dia membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, silakan kalian membuka literatur yang berkaitan dengan ikatan kimia. Kenapa harus ke ikatan kimia? Karena berikutnya kita akan melihat kenapa larutan elektrolit itu masuk dalam kategori jenis larutan yang akan kita lihat berdasarkan daya hantar listriknya. Coba baca dulu. dengan menayangkan tiga siswa dapat mengamati dengan cermat, teliti, dan kritis tentang sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik sehingga dapat menjelaskan konsep larutan elektrolit dan elektrolit dengan cepat. Ya. Chelsea coba yang kedua. Larutan berdasarkan daya hantar listrik sehingga dapat menjelaskan konsep larutan elektrolit dan non elektrolit dengan cepat. Ya. Kemudian yang ketiga, coba. Dengan melakukan diskusi kelompok melalui pengobatan, siswa dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik. Oke. Nah, sekarang coba kalian amati video berikut ini. Ya. Hal ini dikarenakan hewan tersebut lahir di mangsa hari 12. Dalam dunia binatang ada sebuah istilah yang sangat terkenal yaitu memangsa atau dimangsa. Hal ini sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan para hewan di dunia. Para hewan yang berada di tengah rantai makanan hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu memangsa hewan lain atau dimangsa oleh hewan lain. Namun ada beberapa hewan di dunia ini yang justru salah dalam memilih mangsanya. Hal ini dikarenakan hewan tersebut lahir dimangsa padahal awalnya ia berniat memangsa. Dan berikut daftar momen ketika hewan salah dalam memilih mangsanya. Buaya versus belut listrik. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, terlihat ada seekor buaya Amazon yang sedang memangsa seekor belut listrik yang saat itu sedang berada di dekatnya. Buaya itu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menyambar belut yang sedang bergerak-gerak di dalam air tersebut. Namun tiba-tiba buaya tersebut tersengat aliran listrik yang mematikan dari belut tersebut. Dipakai sebagai radar yang berguna dalam navigasi dan menentukan letak mangsanya. Itu adalah video yang pertama. Tentang apa? Belut listrik dan buaya. Siapa yang memangsa? Buaya. Siapa yang dimangsa? Belut listrik. Siapa yang mati? Buaya. Seharusnya belut listrik. Jadi itu adalah video yang pertama. Jadi ini adalah fenomena tentang banjir ya. Apakah banjirnya yang
mendasar terkait dengan kedua hal yang telah kalian amati tadi ya. Kita lihat. Nah, pertanyaannya adalah mengapa buaya mati saat memangsa belut listrik? Nah, itu toh? Dari tayangan video tadi. Mengapa buaya mati saat memangsa belut listrik? Kemudian yang kedua, mengapa PLN memadamkan listrik saat terjadinya banjir? Berkaitan dengan gambar yang Ibu tayangkan tadi. Silakan Anda bagi kelompoknya. Ya, silakan dibagi kelompoknya. Sudah dibagi ya? Ini adalah LKPD yang akan menjadi acuan kalian untuk membahas permasalahan yang ada sudah dalam PowerPoint. Silakan baca LKPD-nya dan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan itu. Orasi masalahnya adalah studi literasinya. Jadi silakan kalian kaji kenapa PLN melakukan pemadaman listrik saat banjir, dan yang kedua adalah mengapa buaya mati saat memangsa belut listrik. Dapat di internet? Hah? Ada. Apa yang dapat di internet? Nah, itu boleh ditulis dalam studi literasi tentang PLN melakukan pemadaman listrik. Nah, yang lain silakan mencari mengapa buaya mati saat memangsa belut. Tadi ketika ditayangkan video sudah dijelaskan secara rinci kenapa buayanya mati ketika memangsa belut. Kita akan kembali videonya boleh ya, tentang belut listrik. Dan aku minta kalian masih terpesona dengan belut listrik tadi ya. Ini sangat tepat untuk menggambarkan. Penyaman tersebut tersengat aliran listrik yang mematikan dari belut tersebut. Menurut laporan, belut listrik sebenarnya itu berdasarkan daya hasil listriknya itu dibagi menjadi dua ya. Satu larutan elektrolit, satu larutan non elektrolit. Nah, apakah dua fenomena yang tadi ditampilkan itu memiliki hubungan yang saling terkait dengan sifat zat dalam menghantarkan listrik? Air banjir memiliki sifat elektrolit, mampu menghantarkan arus listrik meskipun tergolong dalam elektrolit lemah. Jadi diskusi yang kami peroleh dari kelompok kami adalah demi keselamatan warga akan lebih baik jika aliran listrik dimatikan untuk mencegah hal buruk lain karena air dapat menghantarkan arus listrik. Untuk masalah yang kedua adalah buaya yang mati saat memangsa seekor belut listrik. Studi literasi yang kami dapatkan adalah belut listrik sebetulnya bukan termasuk jenis belut yang berkerabat dengan ikan mas atau lele. Tubuh belut listrik memiliki 6.000 sel khusus yang disebut dengan elektrosit dengan kemampuan menyimpan daya setara kemampuan baterai kecil. Perolehan diskusi yang kami dapatkan adalah ketika diserang, sel-sel ini melepaskan muatan listrik secara bersamaan dan mengirimkan semburan listrik bertegangan hingga 600 volt. Itulah yang dapat kami peroleh dari hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, itu adalah tepuk tangan dulu dari kelompok. Itu adalah studi literasi yang mereka dapatkan dari dua fenomena yang kita amati tadi melalui video, kemudian melalui gambar. Ya, kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Oke, kelompok 2. Sebut nama Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi perkenalkan nama saya Rizky Pradana dan saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok wanita. Oke, jadi pertanyaan kami, saat buaya menggigit belut listrik, apakah belut listrik itu mati atau tidak?
Ya, buayanya mati. Nah, bagaimana kondisi belut listrik setelah menyengat si buaya? Apakah belut listriknya mati atau tidak? Koma. Sementara yang memberikan listrik itu siapa? Belut listrik. Nah, logikanya Widi, karena dia memberikan listrik, sengatan listrik kepada buaya. Nah, jangan-jangan si belut listrik juga koma atau pingsan atau mati. Mau langsung dijawab atau kita mau tampilkan atau tampung dulu pertanyaan dari kelompok lain? Oh, tampung dulu sambil berpikir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tadi saya diminati dari perwakilan kelompok 4 nomor dari paling nomor 1. Di mana pertanyaan kami adalah kenapa air hujan bisa menghantarkan arus listrik? Kemudian pertanyaan yang kedua, Mengapa air hujan bisa menghantarkan arus listrik? Nah, itu berarti dua-dua fenomena tadi sudah ada yang bertanya. Kelompok sini, silakan. Tidak, toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemang Julia. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Apa manfaat PLN memadamkan listrik saat banjir? Apa? Manfaat PLN Apa manfaat PLN memadamkan listrik saat banjir? Ya, kita sering alami toh, sudah banjir, gelap lagi, malam-malam lagi mati-matikan lagi lampu. Pasti ada tujuannya. Kelompok yang mana yang mau dijawab dulu pertanyaannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya mati karena belut listrik sudah dibikin duluan oleh buaya. Kenapa pada video ini masih berjelas? Chelsea bilang mati belut listriknya karena digigiit duluan sama buaya. Itu. Coba kita lihat. Widi bilang dia masih bergerak. Kamu dapat mengirimkan muatan masuk dan Orinoco aplikasi listrik yang mematikan dari produk tersebut. Itu yang ibu mau pengen kalian analisis. Kelompok 1 bilang itu buaya yang bergerak karena hanya distrum. Iya, itu. Jadi pertanyaannya lagi, berarti biar belut listrik ini sudah mati, maka tetap dia dapat menghantarkan listrik ini atau tidak? Atau bagaimana? Masih dapat mengantarkan arus Alasannya listrik. kenapa kalau masih dapat? Bisa Ya, ya. Ya, betul. Gerakan refleks. Tadi pertanyaannya manfaat PLN memadamkan arus listrik. Jadi jawabannya demi keselamatan warga akan lebih baik jika aliran listrik dimatikan untuk mencegah hal buruk lain. Kelompok 3 sudah diterima. Kenapa air hujan bisa menghantarkan arus listrik? Jawabannya, air hujan termasuk larutan elektrolit. Hal ini karena air hujan mengandung ion-ion yang bergerak bebas dan dapat menghantarkan listrik. Ya, oke. Jadi kenapa air hujan bisa menghantarkan? Sampaikan tadi bahwa air hujan itu sendiri kan berasal dari proses penguapan, dan salah satunya sumber penguapan yang kita tahu adalah dari laut. Di laut itu banyak mengandung garam, gitu toh. Dari proses evaporasi itu nanti dia akan turun sebagai curah hujan. Sebagaimana kita ketahui bahwa garam itu sendiri bisa terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Nah, kalau misalnya ada kabel ataupun stop kontak tadi yang Ibu sudah ilustrasikan tadi, itu masih menyala, ada arus listriknya, maka ketika dia masuk ke dalam air itu, maka dia bisa menghantarkan arus listrik. Karena dia mengandung ion yang bergerak bebas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Oke, kita masuk ke kelompok 2, boleh? Silakan. Siap ya?
pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pasti saya coba semua kabarnya baik-baik. Oke, jadi perkenalkan saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil dari eksplorasi masalah kita. Ada masalah yang telah diberikan kepada kita untuk kita peroleh eksplorasi masalahnya. Jadi yang pertama, PLN melakukan pemadaman listrik saat banjir melanda. Studi literasinya, hal tersebut dipengaruhi karena air hujan mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Seperti saya katakan tambahan pada jawaban kelompok 1, di mana pada air laut itu mengandung ion-ion atau garam-garam yang begitu banyak, sehingga pada saat terjadi penguapan ke atas, maka dari itu ion-ion tersebut akan naik, kemudian akan hujan-hujan yang turun ke di daratan, maka hal tersebut akan mengandung ion karena pengaruh dari air laut tersebut. Jadi pada itu mengandung ion-ion, kemudian menyatu pada air hujan, yang kemudian air hujan itu turun ke wilayah daratan, dan jika curah hujannya tinggi maka dapat menyebabkan yang namanya banjir. Banjir tersebut tentunya akan mengandung ion-ion karena terpengaruh oleh dari air laut tersebut. Jadi saat PLN itu tidak mematikan listrik, maka ion-ion yang dalam banjir tersebut akan aktif, kemudian terjadi ion positif dengan ion negatif bersatu akan menjadi sengatan pada listrik, seperti itu. Nah, jadi contohnya jika rumahnya kalian terkena banjir, terus barang-barang elektronik seperti TV masih menyala, tentunya hal tersebut akan merusak barang tersebut. Tentunya contohnya akan meledak. Tentunya itu dipengaruhi yang pertama korslet, kemudian meledak, dan juga selain itu seperti permasalahan yang diangkat itu dapat menyebabkan orang meninggal karena terjadi sengatan listrik. Ingat seperti saya katakan tadi di awal, sengatan listrik terjadi karena adanya ion-ion yang bergerak bebas tersebut dalam banjir tersebut. Jadi jika PLN tidak mematikan aliran listrik tersebut, maka dapat menyebabkan orang tersebut mati. Jadi jika contohnya saya beri contoh pada teman saya ini berada di banjir. Nah, di dalam banjir ini ada hubungan dengan itu stop kontak. Jadi stop kontak itu masih menyala, jadi ada listrik. Kemudian dia cuma mati yang tidak mau keluar dari banjir. Kalau banjir masuk di sini, mungkin dia mau hidup. Dia kan logika saja dia tidak akan hidup, pasti dia boleh mati. Oke, jadi hasil diskusi kami tentang permasalahan tersebut adalah banjir itu disebabkan oleh karenanya air hujan yang terjadi karena penguapan air laut, sehingga banjir-banjir tersebut mengandung garam-garam dan dapat membahayakan keselamatan orang-orang sekitar. Maka dari itu listrik dipadamkan oleh PLN. Terus masalah yang kedua, buaya yang mati saat memangsa seekor belut listrik. Kalau saya katakan Baik, jadi untuk menghemat waktu kita akan batasi setiap kelompok 20 pertanyaan ya. Pertama sudah? Jadi studi literasi pada permasalahan buaya yang mati saat memangsa seekor belut listrik. Nah, pemilik belut memiliki 6.000 sel khusus yang disebut elektrolit dengan kemampuan melepaskan listrik dari tubuhnya. Jika belut listrik diserang oleh hewan seperti buaya, maka ia akan melakukan penyerangan balik karena adanya hawa terancam akan hewan-hewan yang akan mengganggu belut listrik tersebut. Nah, hal tersebut akan menyebabkan penyerangan balik dari belut listrik dengan cara melepaskan muatan listrik sehingga yang bertegangan 6.000 volt, sehingga menyebabkan buaya tersebut mati ketika menyerang belut listrik. Nah, terus dari hasil diskusi kami tentang permasalahan tersebut adalah jadi buaya akan mati ketika menyerang belut listrik karena belut listrik mengeluarkan atau melepaskan listrik yang ia miliki di tubuhnya yang bertegangan 6.000 volt. Sekian dan terima kasih. Baik, bukan. Nah, dari penjelasan dan hasil studi literasi yang dilakukan oleh kelompok 2, silakan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 kalau ada yang perlu ditanyakan atau sanggahan dari hasil studi literasi yang mereka lakukan. Oke, silakan. Jadi dibatasi 2 pertanyaan saja untuk sesi ini ya. Atau ada, silakan. Kelompok 3 ada?
Kelompok 1 jelas, saking jelasnya ini ya dipaparkan itu ya, sejelas-jelasnya ya. Kelompok 4 ada? Ada? Jadi ini tadi sudah memaparkan dengan sangat gamblang untuk menutup kemungkinan temannya untuk bertanya. Tapi kalau misalnya ada, silakan. Ada? Chelsea ada? Oh, Chelsea silakan Chelsea. Tidak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah kalau yang sudah mati masih terdapat listrik dalam tubuhnya? Jadi masih bersambung hari depan. Perwakilan dari kelompok 2, saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea, yaitu apakah belum listrik masih mempunyai aliran ketika dia sudah mati. Berdasarkan literasi yang saya baca tadi, bahwa belut listrik masih dapat mengalirkan energi yang terdapat di dalamnya kurang lebih selama 1 jam. Jadi ketika dia sudah diserang oleh predator lain, maka ia masih bisa mengalirkan aliran listrik yang terdapat di dalamnya sehingga dia dapat menyerang predator yang akan menyerang. Ya, meskipun dia sudah mati. Efek listriknya masih ada berarti ya. Masih ada. Hati-hati kalau ketemu dengan belut listrik ya. Ya. Saya akan mempertanyakan apakah yang bisa menghantarkan listrik hanya air hujan saja? Apakah yang bisa menghantarkan listrik hanya air hujan saja? Oke, jadi saya coba pertanyaan dari kelompok 4. Ya, maka hanya air hujan saja yang dapat menghantarkan listrik. Banyak, bukan cuma air hujan, air garam, air cuka, dan banyak lagi yang dilakukan. Contohnya, jadi sudah mungkin cuma air hujan saja yang dapat menghantarkan listrik. Jadi saya itu pernah membuat sebuah eksperimen. Apa saya masih menjawab? Jadi saya itu pernah membuat sebuah eksperimen tentang rangkaian pada itu kehidupan rumah dengan non elektrolit. Jadi saya mencoba 3 larutan, yaitu larutan gula, larutan cuka, dan juga larutan garam. Jadi saya menggunakan metode itu paku dicelup ke dalam air tersebut, kemudian lampu akan menyala. Jadi saya pernah membuat rangkaian tersebut di rumah. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Jadi pada saat saya mencoba menghidupkan lampu melalui rangkaian yang telah terakhir tersebut pada larutan garam, maka larutan lampu tersebut akan menyala terang. Sedangkan pada larutan cuka itu lampu akan menyala tapi dia redup. Terus pada larutan gula dia tidak hidup. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, larutan garam itu dia terionisasi sempurna. Yang kedua, larutan cuka dia terionisasi sebagian. Dan yang ketiga, larutan gula tidak sama sekali terionisasi. Jadi dapat disimpulkan wajibannya larutan lain selain hujan tersebut yang dapat menghantarkan arus listrik. Kalau ada tambahan silakan. Tidak ada lagi sekian. Bertanya kan dari kelompok kita bertanya apakah cuma air hujan saja dapat menghantarkan aliran listrik. Kalau misalnya dalam situasi banjir, selain air hujan, air banjir itu sendiri kira-kira Ya, karena listrik saat hujan, saat banjir. Karena banjir identik dengan hujan ya. Kemudian Cantika bertanya, apakah hanya air hujan saja yang bisa mengantarkan arus listrik? Ya, karena topiknya kita ini adalah tentang banjir, berarti topiknya adalah kita bahas adalah air hujan yang bisa mengantarkan arus listrik. Apakah cuma air hujan? Tidak. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas itu apa saja. Nah, ini sudah melakukannya itu berarti sudah ada rasa ketertarikannya ataupun rasa penasarannya sebenarnya. Lewat video-video pembelajarannya. Ya, oke, internet. Nanti kita akan lebih buktikan lagi yang Winnie ungkapkan tadi. Oke, baik. Sudah selesai, sudah jelas ya untuk kelompok ini. Kelompok 3 siap? saat banjir melanda
Panjir memiliki sifat elektrolit mampu menghantarkan arus listrik meskipun Melakukan diskusi. Menyenangkan ya. Ada keunikan tersendiri yang kita temukan dari masing-masing kelompok, gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan baru yang di luar ekspektasinya kalian tadi ya. Tadi contohnya ada load listrik tadi mati sudah sih, karena sudah memancarkan listrik atau sudah dimaksa. Tapi posisinya tadi di situ adalah ketika dia diterkam seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa ketika PLN melakukan pemadaman listrik berguna untuk keselamatan warga. Kenapa? Karena air hujan bisa menghantarkan arus listrik. Nah, belum listrik sendiri dia bisa memancarkan listrik karena 80% permukaan tubuhnya itu tersusun oleh sel-sel elektrolisis yang bisa membuat listrik atau memancarkan listrik atau memberikan sengatan listrik untuk melindungi dirinya sendiri, untuk berburu ataupun untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Jadi ada banyak hal yang kalian pelajari dalam proses pembelajaran ini, kerjasama, kemudian kekompakan, kemudian kekritisan kalian untuk melihat sebuah masalah, kemudian studi literasi yang kalian lakukan bukan hanya dari sumber-sumber buku, tapi juga dari smartphone yang kalian miliki. Jadi diberdayakan smartphone-nya bukan hanya untuk media sosial ataupun untuk bermain game, tapi gunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya belajar seperti yang dilakukan oleh Widi. Jadi pada pembelajaran minggu depan, pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan pengujian sifat-sifat larutan elektrolit tadi. Ya, ini sudah memberikan pengantar. Kita akan menguji larutan-larutan elektrolit, apakah dia elektrolit emang, apakah dia larutan elektrolit, apakah dia non elektrolit, apakah kalau dia larutan elektrolit merupakan larutan elektrolit lemah ataupun elektrolit kuat. Pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan seperti itu. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Farel dipandu temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, dan untuk LKPD yang telah kalian kerjakan, tolong dikumpulkan masing-masing kelompok. Silakan.